Halo semua, seberapa jauh sih kamu mengenal kepribadianmu? Penting nggak sih? Kenapa sih penting untuk tahu kepribadian kita? Karena kalau kita sudah kenal, kita bisa tahu kelebihan dan kekurangan kita yang sebenarnya. Sehingga kita bisa cari cara yang tepat untuk memperbaiki kekurangan dan juga mengoptimalkan potensi atau kelebihan yang kita miliki. Kalau kita sudah paham dengan kepribadian kita juga bisa memilih karena kita sudah tahu nih mana yang lebih tepat dan mana yang kurang tepat dengan diri kita. Kalau kita belum paham dengan kepribadian diri dengan baik, kita terkadang cenderung ragu dalam mengambil keputusan karena kurang ngerti sebenarnya keputusan ini tuh sesuai nggak sih sama diri kita. Nah, kepribadian yang dimiliki juga mempengaruhi pilihan jurusan atau pekerjaan yang tepat untuk diri kita masing-masing. Jadi, kenali kepribadianmu dan jangan sampai salah pilih ya. Dapat dikatakan, tipe kepribadian adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengkategorikan kecenderungan seseorang dalam berpikir dan bertindak dengan cara tertentu. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membahas mengenai MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator. MBTI sendiri atau MBTI adalah sebuah instrumen tes kepribadian yang dirancang oleh Isabel Myers dan Catherine Briggs berdasarkan teori kepribadian dari Carl Gustav Jung. MBTI didasarkan pada 4 dimensi utama yang saling berlawanan. Walaupun berlawanan, sebetulnya bisa jadi kita memiliki keduanya. Hanya saja kita lebih cenderung atau nyaman pada salah satu arah tertentu. Seperti kalau ada pilihan es krim dan coklat panas, hot chocolate. Mungkin kita mau dua-duanya, tetapi cenderung lebih menyukai salah satunya. Masing-masing ada sisi positif, tapi ada pula sisi negatifnya. Nah, seperti itu pula dalam skala kecenderungan MBTI. Jadi, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Mana yang lebih cocok dengan diri kita? Yang pertama, itu dimensi extrovert versus introvert. Dimensi ini melihat sumber energi seseorang berasal dari luar, yaitu extrovert, atau dari dalam dirinya, yakni introvert. Nah, cirinya adalah kurang lebih seperti ini. Kalau extrovert itu energinya berasal dari luar dirinya atau dari lingkungannya. Terus mereka tuh kayak senang belajar dari diskusi, debat, yang kalau ada temennya gitu lah. Terus kayak minatnya tuh banyak, ini suka, itu suka. Ada beberapa hal yang mereka sukai, tapi mereka kurang mendalami minat-minat tersebut. Terus mereka juga ekspresif, mudah bersosialisasi, mudah akrab, juga supel. Terus mereka suka bekerja sama dengan orang lain dalam diskusi atau langsung terjun di lapangan. Bagi orang introvert, terkadang orang ekstrovert ini dinilai sering berubah pikiran atau gampang banget deh dipengaruhinnya. Sementara ciri dari orang introvert yaitu sumber energinya berasal dari dalam diri atau pikirannya. Perasaan, keinginan, dan juga pengalaman pribadi. Mereka suka belajar dengan cara membaca dan refleksi diri. Kayak belajar sendiri itu lebih nyaman buat mereka. Terus tapi mereka juga agak kaku kalau presentasi. Mungkin minat mereka nggak sebanyak anak ekstrovert, tapi dengan minat yang sedikit tersebut, mereka mendalami setiap minat yang mereka miliki. Mereka juga orangnya suka menyendiri, terus bisa mengendalikan. Tidak ekspresif ya. Jadi kalau perasaan mereka kendalikan dulu, baru mereka berpikir bagaimana mengekspresikannya. Terus mereka suka berpikir dulu, terus terkadang dilakukan, terkadang juga ya udah hanya stop di pikiran saja. Terus mereka fokus kalau sendirian, tidak banyak bicara, sulit akrab, kurang hangat. Kalau bagi orang extrovert, orang introvert ini terkesan kayak
menahan informasi gitu. Seperti itu. Nah, dari kedua cenderungan ini, kalian pilih salah satu ya, yang sesuai dengan yang paling cocok dengan dirimu. Kalian ingat aja inisialnya. Oke? Lanjut ke dimensi yang kedua, yaitu sensing versus intuiting. Ya ini adalah cara individu dalam memproses data atau informasi. Bagi orang sensing, mereka menganggap fakta itu yang bisa dilihat, yang bisa didengar, yang bisa disentuh, diraba, yang bisa dicium. Pokoknya mereka merasa sebuah kebenaran atau fakta itu yang bisa ditangkap oleh panca inderanya. Mereka tuh orangnya realistis, konkret, terus praktis itu maksudnya hal yang praktek gitu, yang bisa dipraktekkan, terus fakta-fakta yang ada di lapangan. Mereka suka mengamati secara berurutan dan satu persatu. Nah, mereka lebih orientasinya ke saat ini. Terus kalau berimajinasi atau menghayal, tidak jauh dari fakta yang ada. Bagi orang intuiting, orang sensing terlalu realistis. Ya, realistis ini adalah ciri orang yang sensing. Lalu, intuiting. Nah, menurut mereka, informasi itu ditangkap dari pikiran, perasaan, perkiraan. Jadi mereka suka menganalisa, ini kayaknya begini deh. Kalau ini begini, kayaknya ya begini. Jadi mereka suka memperkirakan. Mereka juga suka melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada, kemungkinan penyebab, juga kemungkinan akibat yang akan terjadi di masa yang akan datang. Mereka berpikirnya cenderung abstrak, jadi kalau ada fakta tuh mereka mencari maknanya apa gitu. Terus orientasinya lebih ke masa depan atau ke masa lalu. Tapi orang intuiting ini sebetulnya orang yang inovatif, penuh inspirasi dan ide unik karena imajinasinya tuh baik gitu kan. Nah, bagi orang sensing, orang intuiting ini terkesan pemimpi karena menurut mereka nggak real gitu kan, atau juga pelin-pelan berubah-ubah. Selanjutnya, dimensi yang ketiga, thinking atau feeling. Nah, ini adalah cara individu dalam mengambil keputusannya. Kalau orang thinking, mereka dalam mengambil keputusan lebih senang mempertimbangkan logikanya gitu kan. Mereka menganalisa logikanya gitu. Terus kalau sebabnya seperti ini, akibatnya apa yang akan terjadi. Mereka juga orangnya objektif gitu. Terus konsisten. Kalau sudah punya prinsip A, ya mereka konsisten melakukan hal itu. Orang thinking ini terkadang terkesan kaku dan keras kepala. Sementara kalau orang feeling itu suka melibatkan perasaannya dalam mengambil keputusan. Nah, orang feeling ini juga bisa memahami orang lain atau berempatinya tinggi. Dalam memandang sesuatu cenderung subjektif. Nah, yang penting mereka mengutamakan keharmonisan dan perdamaian. Jadi yang gimana ya baiknya yang sama-sama enak aja kayak gitu. Nah, bagi orang thinking, orang feeling ini terkesan emosional karena apa-apa pakai perasaan, apa-apa pakai perasaan. Seperti itu. Nah, dimensi yang keempat yaitu judging versus perceiving. Ya, ini tingkat fleksibilitas individu. Judge di sini bukan berarti hakim ya, tapi tingkat fleksibilitasnya. Bagi orang judging, mereka tuh lebih suka kegiatan yang sudah terjadwal, teratur, dan sistematis. Jadi mereka sudah membuat rencana-rencananya. Mereka suka kepastian. Terus mereka nyaman dalam situasi yang ada aturannya, ada sistemnya, ada prosedurnya, jadi mereka tinggal melakukan sesuai aturan tersebut. Orangnya disiplin, patuh, dan tentunya terencana. Mereka suka sesuai jadwal dan nggak suka menunda-nunda. Sementara orang perceiving ini luas, fleksibel, mudah menyesuaikan diri. Mereka juga nggak masalah tuh dengan perubahan mendadak. Karena orang perceiving ini suka dengan spontanitas. Mereka suka berimprovisasi, kebebasan, nggak suka batasan atau aturan yang kaku. Mereka juga tidak menutup
dengan salah satu opsi, tapi mereka terbuka dengan opsi-opsi lain. Nggak kaku. Dan tapi orang Pasifik ini cenderung suka menunda kegiatannya. Oke, coba sekarang gabungkan inisial dari keempat dimensi barusan. Oke, setelah ini Ibu akan memaparkan 16 tipe kepribadian yang mungkin kalian miliki. Silahkan dibaca tiap kepribadiannya dan profesi apa yang kira-kira cocok dengan tipe kepribadian tersebut. Oke, sekarang coba kalian ikut tes MBTI online atau tes MBTI yang ada di aplikasi-aplikasi. Kemudian bandingkan dengan analisa kalian barusan. Kalian kan sudah pilih tuh salah satu kecenderungan dari 4 dimensi barusan. Oke, bandingkan apakah hasilnya sama tipe kepribadiannya atau berbeda. Mana yang lebih mendekati diri kalian? Kemudian, apakah deskripsi tipe kepribadian itu sudah cocok dengan yang kalian rasakan? Lalu, profesi yang cocok dengan tipe kepribadian tersebut, apakah sudah sesuai dengan minat kalian saat ini?